Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Bertarung melawan mantan Raja Taisu. Dia adalah keabadian dewa tingkat kelima. Dengan kekuatan keabadian kaisar milik adik laki-lakiku, bagaimana kamu bisa lepas dari tangannya? Keyun berkata dengan terkejut. Hal ini membuatnya terlihat sangat curiga. Mungkin hanya dia yang mengerti seberapa besar kesenjangan setiap keabadian dewa. Terlebih lagi, Shoyan masih keabadian kaisar. Jika orang tingkat 5 benar-benar ingin membunuhnya, tidak mungkin Shoyan dan yang lainnya bisa melarikan diri. Kami hanya beruntung untuk dapat pergi. Kekuatan mantan Raja Taisu ini tidak perlu diragukan lagi. Dia memang sangat kuat. Menilai dari kekuatannya, aku khawatir tidak ada dari kita yang bisa menyainginya, ucap Shoyan. Dia tampak berpikir, tapi jika dia bisa berkolusi dengan Sukian Taiyi, selama pihak lain tidak mengambil tindakan, dia bisa menghindari ancaman terbesar. Tentu saja, Shoyan tidak bisa berkata banyak tentang masalah ini dan tidak memaparkannya kepada semua orang. Bagaimanapun juga, monster tua seperti Sukian Taiyi bukan berarti tidak mungkin jika dia menarik kembali kata-katanya. Jika kita bisa menyingkirkan Sukian Taiyi dan menekannya, kita seharusnya bisa menyelamatkan sang ratu. Untuk saat ini, dia satu-satunya orang yang perlu kita perhatikan, ucap Shoyan sambil mencubit dagunya. Ya, dari informasi yang kami terima, level terkuat Taisu hanya keabadian dewa tingkat ketiga, kecuali Raja Taisu. Tidak ada orang kuat lainnya yang muncul. Namun seperti yang dikatakan adik laki-laki, satu-satunya ancaman terbesar adalah keberadaan mantan Raja Taisu. Hanya saja, bagaimana cara menekannya? Keyun mengerutkan keningnya saat berbicara. Jelas, dia juga berpikir keras untuk bisa menyelamatkan sang ratu. Ini adalah Sensi. Mungkinkah masih belum memiliki kekuatan untuk menekan keabadian dewa tingkat kelima? Shoyan berkata perlahan. Di antara manusia, ada banyak binatang kuno kuat yang bersembunyi. Hanya saja, mereka tidak mengambil tindakan kecuali mereka mengambil inisiatif untuk melakukannya. Selain binatang kuno, ada juga para dewa yang tidak patuh. Contohnya adalah istana surga manusia. Mereka tidak hanya bersatu untuk Sensi, tetapi bahkan ingin menghancurkan Sensi. Jika benar-benar tiba saatnya, ketika Sensi menghadapi invasi Taisu dan dikalahkan, dengan kekuatan orang-orang kuat tersebut, hal terburuk yang bisa terjadi adalah mengubah dunia. Hanya dengan cara inilah, mereka bisa bertahan sampai akhir. Siapapun yang menang akan berbalik arah. Mereka semua adalah orang-orang kehilangan arah. Tapi tentu saja, Shoyan tidak sedang membicarakan orang-orang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Satu-satunya hal yang bisa membuat Shoyan percaya diri adalah kehadiran kuat yang memungkinkannya siap membantunya kapan saja, yaitu Zenwu. Di antara binatang kuno, Zenwu adalah kartu truf terkuat Shoyan sejauh ini. Adapun jejaknya, sulit diketahui. Tapi selama Shoyan memanggilnya, dia seharusnya datang membantunya. Mungkinkah adik laki-laki sedang membicarakan senior Zenwu? Ucap Keyun. Keyun yang memiliki ingatannya tentang masa lalunya secara alami mengenali makhluk kuat Zenwu yang pernah mengikuti Susang. Terlebih lagi, dia berinteraksi dengan sang ratu. Secara alami kecerdasannya tidak perlu diragukan lagi. Hanya mendengar beberapa kata dari Shoyan, dia sudah bisa menebak apa yang dipikirannya. Ya, hanya Zenwu yang bisa menekannya. Kali ini kita harus membawa kembali ratu, apapun yang terjadi. Shoyan berkata dengan bersungguh-sungguh. Taisu membawa ratu pergi, tapi aku tidak tahu apa tujuan pastinya. Namun tidak mungkin sesederhana sekedar mengobrol. Mereka mengetahui Sensi saat ini. Ratu adalah ancaman terbesar. Keberadaannya sangat penting untuk mendukung situasi secara keseluruhan. Jadi ratu dibawa pergi, tidak diragukan lagi. Mereka telah mengambil pemimpinnya. Dengan cara ini, maka Sensi akan menjadi berantakan. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun pada ratu. Tanpa seorang pemimpin, Sensi akan hancur dengan sendirinya, bahkan tanpa diserang. Mungkin ini salah satu tujuan mereka membawa sang ratu. Aku tidak bisa memberitahumu jika ada tujuan lain, ucap Shoyan. Keyun dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Semua orang setuju dengan apa yang dikatakan Shoyan. Tentu saja mereka juga bisa memikirkannya. Hanya saja, mereka belum berani mengambil tindakan. Ratu memberitahu kami bahwa apapun yang terjadi, kita harus menunggu adik laki-laki ke-9 kembali. Sebelum itu, kami tidak diizinkan meninggalkan alam dewa kuno. Oleh karena itu, kami menggunakan seni penyembunyian untuk menutup alam dewa kuno.
Jika memang adik laki-laki benar-benar kembali, kamu pasti akan datang ke Shaw Mansion untuk memeriksanya. Oleh karena itu, kami meletakkan permainan catur di pavilion batu ini. Dan disinilah letak formasi yang dapat memecahkan teknik penyembunyian. Jadi masuk akal, kalau formasi ini hanya adik laki-laki yang bisa memecahkannya. Kaeyeon tersenyum sambil menatap Shoyen. Jika sebelumnya dia menganggap Shoyen sebagai saingan percintaannya terhadap sang ratu, sekarang perasaan itu benar-benar sudah tidak ada. Sebaliknya dia memperlakukan Shoyen dengan sangat hormat, bahkan menghargainya sebagai yang mulia susang. Di mata Shoyen, dia bisa melihat rasa hormat yang diberikan kepada semua kakak seniornya, termasuk Rancang. Shoyen lalu berkata, apakah semua kakak senior telah memulihkan ingatan tentang kehidupan masa lalu mereka? Ada sesuatu yang membuatku penasaran. Di kehidupan terakhir, apa hubungan kalian semua dengan yang mulia susang? Shoyen tidak bisa untuk tidak bertanya saat melihat perlakuan aneh mereka. Bahkan Shoyen punya beberapa tebakan di dalam hatinya. Mungkinkah mereka anak yang mulia susang? Kaeyeon lalu menjawab, hehehe, aku tidak menyembunyikan apapun lagi dari adik laki-laki. Sebenarnya, kita semua adalah murid yang mulia susang. Kaeyeon menjawab dengan senyum canggung. Murid? Shoyen berkata dengan terkejut. Kemudian dia tidak berkata apa-apa lagi. Selain itu, sejak pertama kali bertemu, kekuatan sejati kamu bukanlah Dewa Do, namun kami harus menyembunyikannya. Semuanya diatur oleh Ratu. Kami tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Kalau tidak, hal itu akan menimbulkan rasa jarak. Yang perlu kami lakukan hanyalah melindungi adik junior, ucap Kaeyeon. Shoyen terdiam sesaat. Dia sempat berpikir bahwa semua orang menjadi keabadian dewa berkat memulihkan ingatan masa lalunya. Ternyata mereka sudah sangat kuat sejak awal. Mereka hanya menyembunyikan kekuatannya sendiri. Dalam banyak kasus, mereka membiarkan Shoyen tampil sendiri daripada bergantung pada mereka. Shoyen tersenyum pahit, kemudian memulihkan pikirannya dan kembali pada permasalahan. Kita akan membicarakan ini nanti. Sekarang yang terpenting adalah menyusun cara terbaik untuk menyelamatkan ratu, ucap Shoyen. Semua orang mengangguk, kemudian Shoyen melanjutkan. Meskipun aku adalah seorang guru di kehidupan sebelumnya, namun di kehidupan ini, kalian semua tetaplah kakak seniorku, ucap Shoyen. Saat ini Shoyen akhirnya mengerti mengapa kakak seniornya tiba-tiba muncul dan melindunginya dengan segala cara. Mungkin karena dia reinkarnasi susang, jadi mereka ingin membalas kebaikan ini pada Shoyen. Tidak peduli bagaimana keadaan Shoyen sebelumnya, mereka semua akan menyetujui semua permintaan Shoyen dan memberikannya banyak harta. Shoyen masih ingat ketika dewa bersaudara yang pertama kali membantunya. Kemudian Liu-er, Rancang, dan Ye Feiyu juga mendampinginya dalam perjalanannya di alam dewa kuno. Mereka semua banyak membantu Shoyen. Setidaknya saat Shoyen tidak cukup kuat, mereka semua melindunginya. Kaeyeon lalu berkata, dengan tambahan puluhan ribu orang kuat yang dibawa kembali oleh adik laki-lakiku, maka kekuatan tempur alam dewa kuno akan meningkat pesat. Namun pertanyaannya terpenting sekarang adalah, di mana inti dari keberadaan Taisu? Hanya ratu yang memenuhi syarat untuk menggunakan pavilion Qianji. Oleh karena itu, lokasi spesifiknya perlu diperiksa lebih lanjut, ucap Kaeyeon. Shoyen mengangguk setelah mendengar ini. Ketiadaan kehampaan Laut Timur luar biasa besarnya. Jika dia mencari tanpa target, ini akan menghabiskan banyak tenaga kerja. Di samping itu, pasti akan ada banyak korban jiwa dalam prosesnya. Sulit mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Mendapatkan informasi yang akurat kini menjadi hal terpenting. Berapa besar kekuatan yang dimiliki Taisu sekarang? Dan berapa banyak keabadian dewa yang menguasai wilayah tertentu? Tentu saja prajurit yang memakai cangkang kura-kura tidak dihitung. Dan jumlah orang yang memiliki jiwa belum ada angka pastinya. Shoyen berkata sambil mencubit dagunya. Untuk sementara waktu, kita bisa beristirahat di sini. Tunggu sampai aku memikirkan solusinya. Selama periode waktu ini, aku akan mencari tahu informasinya dengan jelas. Belum terlambat bagi kita untuk bergerak, ucap Shoyen. Kaeyeon dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Meskipun sekarang semua orang sedang berkumpul, namun sang ratu hilang dari alam dewa kuno. Oleh karena itu, tidak ada yang bahagia. Kaeyeon lalu berkata, kalau begitu, kami akan menunggu kabar dari adik junior. Selanjutnya aku akan pergi untuk menyusun pasukan dulu. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang brutal. Kami harus siap sepenuhnya, ucap Kaeyeon. Kaeyeon yang pernah mengalami perang yang sama secara alami memahami apa yang dia hadapi. Ini bukan pertemuan satu lawan satu yang sederhana. Setelah pertempuran dimulai, itu adalah pertarungan jutaan orang. Yang paling penting adalah, ini adalah pertarungan antara eksistensi tingkat atas seperti keabadian dewa. Pertempuran tingkat ini, sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh lautan kehampaan.
Shoyan menyerahkan 50.000 orang kuat dari dunia iblis kuno ke pengaturan Keyun. Setelah membuat pengaturan khusus, dia membagi menjadi beberapa tim. Hanya dengan cara inilah, kekuatan tempur bisa menjadi lebih spesifik dan kuat. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.